Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elgiva Miarta Syahbana, peserta Latsar CPNS gelombang 7 angkatan 33 Pusdikmin Plemdiklat Polri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komitmen mutu. Sebelum kita mulai, mari kita simak video berikut ini. Sementara itu, pemirsa, protes keras dilayangkan oleh seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Pasien menilai pelayanan rumah sakit buruk imbas dari aksi mogok komite perawat rumah sakit. Balik lagi puskesmas. Gak ada alternatif di rumah sakit ini. Mau tahu saya? Ya udah. Gak ada alternatif. Gak kasihan kan? Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto rongsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. Profesional kan? Wanita yang berada di sampingnya hanya bisa menangis sembari menenangkan emosi pria tersebut. Di puskesmas. Saya gugat nanti. Saya gugat. Wartawan ini ekspor nih. Ekspor. Petugas kepolisian dan keamanan RSUD mencoba mengatasi amukan warga agar keributan dapat terkendali. Buruknya pelayanan RSUD Kota Dumai juga dirasakan oleh pasien lainnya. Terganggunya pelayanan di Rumah Sakit Umum Dumai dipicu aksi demo Komite Perawat Rumah Sakit sehingga berimbas terhadap pasien. Bantu saya, hari ini jam 8, baru jam 10.30 baru terima. Dilayani. Itu pun kita harus mengamuk dulu, kalau tidak nggak bisa kita terima. Itulah masyarakat, kami berharap kepada Kementerian Kesehatan akan mengambil tindakan kepada pimpinan maupun wali kota maupun pimpinan rumah sakit ini. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak rumah sakit terkait aksi amuk warga tersebut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sebelum kita mulai membahas penayangan video tadi, mari kita bahas apa itu komitmen mutu. Komitmen mutu berkaitan dengan pelayanan aparatur untuk melayani masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Mari kita bahas mengenai tayangan video yang tadi kita tayangkan. Tayangan tadi menceritakan tentang seorang pasien yang marah, pasien yang mengamuk karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari salah satu rumah sakit di Kepulauan Riau. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena rumah sakit tersebut tidak memenuhi 4 kriteria nilai dasar komitmen mutu. Di mana 4 nilai dasar komitmen mutu itu, yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas sendiri dikaitkan dengan sejauh mana tujuan suatu instansi tersebut tercapai atau tidak. Efektivitas juga dikaitkan dengan apakah jasa yang kita berikan kepada pelanggan atau kepada masyarakat dapat diterima baik oleh masyarakat ataupun tidak. Dari video tadi, sudah jelas bahwa rumah sakit tersebut tidak memiliki nilai efektivitas karena adanya pasien yang marah, pasien yang mengamuk, bahkan tidak cuma satu. Ada banyak pasien yang mengamuk karena pelayanan rumah sakit tersebut. Maka dari itu, rumah sakit tersebut tidak mencapai efektivitasnya. Nilai dasar komitmen mutu yang kedua adalah efisiensi, di mana efisiensi dikaitkan dengan jumlah sumber daya yang dapat mendukung pelayanan tersebut berjalan baik atau tidak, dapat mencapai efektivitasnya atau tidak. Terbukti dari penayangan video tadi bahwa seorang pasien, bahkan banyak pasien yang ribut, yang marah kepada pihak rumah sakit karena kurangnya efisiensi dari pelayanan rumah sakit tersebut. Dengan alasan seluruh perawat atau staf yang ada di rumah sakit tersebut sedang mengadakan demonstrasi. Itu sangat-sangat tidak efisiensi. Nilai dasar komitmen mutu yang ketiga ada inovasi. Seperti yang kita ketahui bahwa inovasi adalah suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Mengapa sampai ada terjadi hal tersebut di rumah sakit tersebut? Karena kurangnya inovasi atau suatu perubahan yang menjadikan pelayanan di rumah sakit tersebut menjadi lebih baik. Dan nilai dasar komitmen mutu yang keempat adalah mutu, di mana mutu tersebut dapat diartikan juga dengan sebagai kesempurnaan, nihil kecacatan, nihil kegagalan, di mana mutu tersebut dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai pelayan publik. Ketika suatu
instansi memiliki mutu yang bagus, maka kepercayaan publik kepada kita pun semakin kuat. Kita, sebagai aparatur sipil negara, yaitu sebagai pelayan masyarakat, di mana seorang pelayan hanyalah melayani dengan baik kepada pelanggannya, dan pelanggan kita adalah masyarakat. Kita harus memenuhi keempat kriteria nilai dasar komitmen mutu, di mana keempat nilai dasar tersebut saling keterkaitan dan saling berkesinambungan. Yang pertama, efektivitas. Ketika kita ingin memiliki suatu efektivitas yang bagus di instansi kita, kita juga harus memiliki efisiensi yang tepat. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan inovasi atau perubahan-perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik untuk menghasilkan mutu yang lebih baik, kesempurnaan, tercapai tujuan suatu instansi tersebut dengan cara melakukan 4 dasar komitmen mutu tersebut. Lalu apakah seluruh instansi pemerintahan tidak memiliki kriteria tersebut? Mari kita saksikan penayangan video berikut. Kebahagiaan saya adalah OPD kami di Pemprov itu selalu berinovasi. Dan Margono sebenarnya di tempat lain juga begitu. Dan Margono ini memang sangat produktif sekali dalam inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini harapan kita bisa menjadikan improvement, perbaikan sistem yang ada di sini. Sehingga nanti kalau ada pasien ingin ngeklaim ke BPJS ya, itu datanya benar, nanti pelayanannya bisa lebih cepat dan tidak ada maklarnya. Ya, karena di sistem itu otomatis nanti akan bisa selesai. Mudah-mudahan intinya akan bisa memudahkan dalam layanan publik. Kami menyampaikan pula ucapan selamat dan apresiasi kami kepada RSUD Profesor Dr. Margono Soekaryo Purwokerto yang nantinya kami harapkan dapat menjadi role model untuk pengembangan selanjutnya di seluruh rumah sakit di Indonesia. Sebagai seorang ASN, ayo kita tanamkan keempat nilai dasar komitmen mutu di dalam diri kita agar kita dapat meraih kembali kepercayaan pelanggan-pelanggan kita, masyarakat Indonesia, untuk mempercayai instansi pemerintahan yang selama ini image-nya sudah hancur, sudah rusak oleh oknum-oknum tertentu yang tidak menerapkan nilai keempat dasar nilai komitmen mutu tersebut. Akhir kata, saya ingin mengucapkan, sebagai seorang ASN, sebaiknya kita merubah pikiran-pikiran kita, merubah mindset kita, merubah cara kita berpikir, bahwa ketika kita berpikir kita adalah penguasa, berubahlah pikiran kita bahwa kita ini hanyalah seorang pelayan publik, di mana kita harus melayani masyarakat dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, ketika kita berpikir kita memiliki wewenang, berpikirlah bahwa kita hanya memiliki peran. Dan ketika kita berpikir kita memiliki jabatan, ubahlah bahwa itu semua hanyalah amanah. Terima kasih. Saya Elgiva Miarta Syahbana. Pamit.